bahan baku atau bahan aktif dari disinfektan, sabun, yang menjadi salah satu alat untuk menghindari COVID-19 bersumber dari sawit. Halo Pak Sumaryono. Oke, terima kasih Pak Rambo. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada khususnya Sawit Watch yang sudah menyiapkan acara ini dan mengundang kami dari GAPKI. Saya Sumarjono Saragi membidangi tenaga kerja di GAPKI. Judul yang diberikan ke saya implementasi protokol GAPKI dalam konteks COVID-19. Indonesia masih tangguh melawan COVID-19. Tadi beberapa konfirmasi data dari Pak John Saragi sudah kita dengar. Itu bukti nyata bahwa sawit Indonesia masih tangguh. Saya gunakan tangguh karena itu ternyata banyak digunakan dalam pemerintah untuk membangun semangat, membangun soliditas. Dan judul kita hari ini adalah tandan sawit. Jadi tandan sawit tangguh. Kalau selama ini kita mencari tandan sawit yang segar, yang berat, yang bernilai jual tinggi, sekarang kita butuh tandan sawit yang tangguh. GAPKI ini bukan siapa-siapa, hanya kumpulan perusahaan yang mau berkumpul dengan tujuan menjadi forum bersama. Dari kita lihat komposisi, GAPKI ini adalah kumpulan pengusaha dari 100% sawit Indonesia. GAPKI itu hanya mengkonsolidasikan 31%. 42% petani, selisihnya perusahaan yang tidak mau, tidak bersedia, atau tidak tahu ada GAPKI. Saya tidak mungkin tidak tahu. Tapi yang jelas bukan anggota GAPKI. Oleh karena itu, apapun alasannya, dengan porsi 31%, dengan anggota yang kecil, menengah, sampai konglomerasi grup, tentu ini modal yang sangat besar, yang sangat bisa dikapitalisasi melakukan banyak hal, menata apa yang kita ingin tata dalam industri sawit. Lanjut, sawit Indonesia atau tandan sawit tangguh dari sisi kontribusi ekonomi, walaupun kita dihadang oleh COVID yang sedemikian mencemaskan, masih berkontribusi ekspor sampai bulan Maret 5,3 miliar. Sehingga secara neraca perdagangan kita surplus 2,7, tentu kita harus syukuri ada sumbangan yang sangat signifikan, yang sangat besar. Dari jumlah 2,7 miliar itu, ada 5,3 miliar dikontribusikan oleh sawit Indonesia, di mana buruh di dalamnya sebagai ujung tombak yang hari ini kita bicarakan. Lanjut, ketangguhan lain dibuktikan sekali lagi ada hubungan bipartit yang sangat tangguh. Tentu itu bukan datang dalam satu malam, itu buah dari komunikasi, dialog, debat, apapun caranya yang kita bangun beberapa tahun terakhir. Hubungan bipartit yang sudah sedemikian berproses, akhirnya bisa menghasilkan berbagai macam yang dibutuhkan sekarang. Salah satunya adalah protokol COVID-19. Tadi Pak John Saragi menyebutkan dunia usaha membuat protokol. Kita begitu COVID-19 menjadi wabah, kita juga berpikir keras apa yang harus dilakukan. Inisiatif kita lakukan membuat protokol, menerjemahkan protokol pemerintah yang mungkin cukup universal, kita coba spesifikkan ke industri sawit. Karena industri sawit tentu punya karakteristik khusus, kita terjemahkan menjadi protokol GAPKI. Dan kita sudah sebarkan ke semua anggota GAPKI
termasuk kepada non-GAPKI yang tentu kita harapkan juga mau menjalankannya. Karena kita tidak punya alat kontrol untuk memastikan mereka mau menjalankan apa yang dihasilkan oleh GAPKI. Kemudian protokol ini juga kita sampaikan ke mitra kita Serikat Buruh. Bapak Ibu yang tergabung di Serikat Buruh tentunya paham bagaimana dialog dengan Serikat Buruh yang sangat dinamis. Kita sampaikan dan itu disambut dengan baik dan itu dijadikan protokol di internal Serikat Buruh. Artinya itu telah menjadi protokol bersama bipartit antara buruh dan perusahaan kelapa sawit. Yang kita lakukan juga menghimbau tidak mudik. Nah, itu hal-hal yang kita tuliskan di dalam protokol itu. Apa saja di dalamnya? Pertama, kita diuntungkan situasi sawit itu yang memang cara kerjanya mayoritas berjarak. Mungkin ada beberapa hal yang mengharuskan berinteraksi fisik lebih dekat, itu kita batasin. Apel pagi, mobilitas dari rumah ke lapangan, mungkin naik kendaraan yang diantar dan seterusnya, aktivitas di kantor, protokol pintu masuk, dikontrol, suhu badan, tempat cuci tangan, dan hal-hal teknis lain yang sesuai dengan protokol dari pemerintah kita terjemahkan dan kita lakukan di lapangan. Sedikit lebih mudah karena lalu lintas orang itu masuknya dapat dikontrol karena sangat terbatas dan selama ini sudah ada proses dan sistem lalu lintas orang diawasi. Ketangguhan itu dapat kita lihat. Tidak ada PHK, dan kita berdoa jangan sampai terjadi. Nah, ini tugas kita bersama. Tentu bagaimana caranya, tentu peran kita dari pemerintah, dari serikat buruh, dari pengusaha, dari masyarakat, dari rantai pasok, itu tentu sangat menentukan. Lanjut. Ketangguhan lain apa? Ternyata sawit juga menjadi sumber vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Profesor dari UGM sudah menyampaikan itu, memaparkan bahan baku atau bahan aktif dari disinfektan, sabun, yang menjadi salah satu alat untuk menghindari COVID-19 bersumber dari sawit. Ketangguhan apa lagi? Tidak ada penularan. Tadi Pak John Saragi menyebutkan ada satu perusahaan, nama disebutkan Sampurna. Hari ini, sampai hari ini kita bicara tidak ada penularan. Dan oleh karena itu tidak ada alasan, baik pemerintah atau siapapun, untuk menutup, mengurangi, membuat hambatan-hambatan terhadap industri ini. Karena dengan protokol yang kita buat, yang kita kerjakan bersama dengan serikat buruh, terbukti sampai hari ini tidak ada pusaran penularan. Artinya bisnis berjalan normal, walau tentu gangguan hambatan sudah mulai terasa karena ada pembatasan di beberapa kota terdekat, di pelabuhan, transportasi di jalan, ya itu tentu bagian dari proses kita menghadapi COVID ini. Tapi secara keseluruhan berjalan normal. Bahkan dari pemahaman saya, ada potensi yang belum kita garap dari komunitas pekerja buruh petani sawit. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan ancaman krisis pangan, FAO bicara, Presiden Jokowi bicara, kita pun khawatir apakah kita akan kekurangan pangan. Kita yang masih bertahan di komunitas industri sawit, tentu itu bisa mengambil peran untuk menghadapi risiko krisis ini. Dan selama ini belum kita garap secara sungguh-sungguh. Karena ini menjadi kesempatan bagaimana kita komunitas buruh pekerja petani sawit menjadi motor penggerak, karena memang kita masih berjalan normal, untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan. Bagaimana caranya? Saya pun belum tahu,
siapa yang memulai, dari mana dananya, siapa yang menjadi pendamping, segala macam, tentu itu bagian dari proses yang harus dipimpin oleh pemerintah. Selama saya menjadi ketua bidang tenaga kerja, 2 kata yang saya kerjakan selama ini adalah kerjasama. Terhadap siapa saja yang mau bekerja sama tentunya. Bukti kerjasama itu dalam situasi yang sangat mencemaskan ini, kita wujud nyatakan dan menghasilkan bukti nyata. Protokol kita terjemahkan, kita jadikan protokol bipartit. Itu sudah berjalan dengan jejaring Serikat Pekerja dan Buruh Sawit Indonesia. Di sana ada 4 konfederasi, ada 8 federasi yang mereka klaim ada 2 juta anggota. Dan itu sudah menjadi dokumen bersama bagaimana secara bersama-sama buruh dan pengusaha menghadapi, merespon COVID-19. Sekali lagi yang belum, ya ini Pak John Saragi, sekali lagi kita berharap ini, tadi Bapak himbau kita membuat protokol, tapi ini mari kita jadikan protokol tripartit di sektor sawit. Sebagai informasi, Pak John, dinas-dinas Bapak di kabupaten, pemerintah, provinsi, ya tentu kalau tidak cukup dokumen, tidak cukup himbauan, bahkan aturan dari pusat, tentu akan berbeda ceritanya kalau ada dokumen, ada yang menjadi agenda bersama, khususnya di sektor sawit yang masih tangguh sampai sekarang. Ya, kita harapkan ini menjadi protokol tripartit pertama, khususnya di masa yang krisis ini menjadi sebuah terobosan, kalau itu bisa kita lakukan. Jadi kita libatkan tim Bapak di daerah juga sama-sama menjaga, mendorong, memastikan semua protokol itu dijalankan. Sebagai informasi, tidak ada satupun, jangankan aturan protokol, aturan internal perusahaan, aturan proses kerja, kalau tidak dimonitor, dipantau, dievaluasi, tentu itu tidak ada jaminan itu berjalan dengan baik. Apalagi ini protokol COVID-19 yang baru, yang kita juga nggak tahu bentuk musuhnya seperti apa, hanya sebuah imajinasi ada virus, tentu perlu terus-menerus tanpa henti dengan berbagai cara itu dijalankan secara disiplin. Harapan saya tripartit membuat dokumen dan itu menjadi dokumen dengan dinas-dinas di daerah bersama Gapki di daerah. Yang keempat, setelah COVID-19, tugas kita juga tidak kalah berat. Kita menghadapi situasi kerja baru, tantangan baru, ekonomi pasti melambat, daya beli melambat, tentu akan berdampak pula dengan industri kita yang mengandalkan pasar global, pasar domestik, dan itu tergantung kepada perkembangan pertumbuhan ekonomi. Itu dari sisi ketangguhan bekerja sama. Jadi dari saya, karena sawit adalah kita, sawit adalah pengusaha, sawit adalah buruh, sawit adalah jantung ekonomi kita sekarang, penopang di masa pandemi. Mari kita kerjasama, mari kita gotong royong, mari kita kolaborasi, kita topang, supaya tetap tangguh dan bahkan lebih tangguh pasca pandemi 19. Terima kasih. Menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Memang kalau dilihat sawit agak diuntungkan kan dengan cara kerjanya yang agak berjarak ya, sehingga sampai saat ini kita belum temukan tadi pusaran COVID-19 kita belum temukan. Bagus juga sebenarnya cerita ini kalau kita bisa nanti kenapa di sawit COVID kok tidak ada pusaran.